Pak Ibu, sahabat-sahabat tercinta, kenalkan saya Rani yang malam ini akan menemani Bapak Ibu semua sebagai moderator. Kasih sudah hadir kembali di ruang ini, ruang penuh cahaya, kasih, dan penyembuhan. Ini kita dipertemukan kembali dalam sesi Divine Healing, melanjutkan dari perjalanan yang telah kita mulai pada Sarasehan tanggal 5 Oktober 2025, yang kemudian dilanjutkan dengan 7 hari kita melakukan Divine Healing. Dan malam ini kita berkumpul dengan niat yang sama untuk saling berbagi, saling mendukung, dan membuka diri terhadap energi penyembuhan yang bekerja di dalam diri kita serta di seluruh semesta. Mari hadir sepenuhnya dengan hati yang tenang dan pikiran yang jernih. Karena setiap kehadiran kita malam ini adalah doa, dan setiap niat baik akan menjadi cahaya bagi banyak jiwa. Sebelum kita mulai sesi ini, mari kita ambil waktu sejenak untuk hening, dan mari kita memposisikan diri dengan nyaman. Saya persilahkan Bapak Ibu sekalian untuk memejamkan mata sejenak, menarik nafas perlahan, dan menghadirkan ketenangan dalam hati. Bersama-sama kita berdoa dalam keheningan. Ya Tuhan, sumber dari segala cahaya dan kasih. Malam ini kami datang dengan hati terbuka. Mohon bimbingan dan penyertaan-Mu. Hadirlah di antara kami, terangilah setiap ruang di dalam diri kami, agar energi yang tidak selaras dapat dilepaskan dengan penuh kasih. Jadikanlah pertemuan ini sebagai jalan penyembuhan bagi tubuh, pikiran, dan jiwa kami. Bagi keluarga, sesama, dan seluruh makhluk. Terima kasih atas cinta-Mu yang selalu mengalir tanpa henti. Mari kita buka mata dengan penuh kesadaran dan sukacita. Bapak, Ibu, dan sahabat yang berbahagia, kita akan memasuki sesi di mana kita saling berbagi pengalaman setelah pada tanggal 5 Oktober 2025 kita mengadakan sarasehan penyembuhan holistik dengan metode Divine Healing, dan kemudian 7 hari untuk Divine Healing kepada sahabat-sahabat baik itu yang sedang sakit atau membutuhkan energi penyembuhan. Untuk sahabat yang ingin berbagi setelah mengikuti perjalanan-perjalanan kemarin, mungkin bisa raise hand di sini, atau mungkin ada yang ingin sharing di kolom chat, bisa saya persilahkan. Ada itu yang raise hand ya Bu Dwi ya. Iya, bisa. Se-unmute dulu, di-unmute ya. Bu Dwi, Iya, bisa di-unmute. Udah. sebentar. Silahkan Ibu Dwi bisa sharing di sini untuk kisahnya. Terima kasih, selamat malam semuanya. Izinkan saya untuk berbagi pengalaman ketika mengikuti Divine Healing yang diselenggarakan pada tanggal 5 Oktober, terus dilanjutkan 7 hari berturut-turut. Pada saat itu, ketika malam
malam Senin ya, tanggal 5 Oktober, eh, ketika saya ikut Divine Healing, saya dengan posisi berbaring merasakan energi yang masuk ke dalam tubuh saya itu sangat luar biasa. Waktu itu yang saya keluhkan ya masih seputar lutut yang mengalami osteoartritis sejak tahun 2023. Dari, ini sekedar flashback ke belakang ya. Di tahun 2023 itu saya mengalami osteoartritis sudah grade 4 sehingga nyaris aktivitas untuk menggunakan kaki itu berkurang. Nah, ketika kemarin mengikuti sesi Divine Healing, ya, saya merasakan lutut saya terasa besar sekali energinya, seperti dia itu gerak sendiri. Bergerak sendiri, saya nikmati energi yang ada di lutut, bergerak ke kanan, ke kiri, naik turun, sampai akhirnya waktu sudah selesai. Dan di pagi hari ketika saya bangun tidur, saya merasakan eh, segar ya, segar karena malamnya tidurnya lelap, bangun tidur segar, saya melakukan ya aktivitas mandi, terus berangkat kerja. Nah, yang saya rasakan perbedaannya ketika di tempat kerja itu saya biasanya kan kalau dari duduk terus mau berdiri, mau jalan, itu saya tiba-tiba spontan nangis sebelum ikut Divine Healing yang ini. Tapi setelah Divine Healing yang tanggal 5 itu, paginya saya ketika mau jalan, saya tidak tidak merasakan apa-apa, walaupun nyeri, tapi rasa di hati saya itu tidak ada semacam trauma, ketakutan untuk berjalan dan tidak ada nangis. Hmm. Eh, Jadi kayak tenang. Saya menghadapi nanti apa yang akan saya rasakan ketika jalan sudah tidak ada ketakutan yang memang meskipun nyeri itu sudah terbiasa bagi saya itu. Jadi saya kok ada perbedaan ya. Kemarin-kemarin saya merasa sangat ketakutan untuk jalan. Tapi sekarang saya biasa aja jalan meskipun masih ada rasa sakit. Terus dilanjutkan sampai berturut-turut 7 hari Divine Healing. Sebelum jam setengah 9 saya selalu konfirmasi ke Bu Ayu, saya terima energinya nanti malam ya gitu ya. Terus saya selalu ngikuti dan sampai saat ini saya merasa ada perbedaan. Ada perbedaan rasa nyeri di tanggal 5 dengan yang sekarang. Nyerinya itu sudah berkurang dan saya juga mulai berani melepas deker deker lutut. Tadinya kan setiap saat deker lutut saya pakai. Nah, ini ketika di sekolah, saya lepas, saya jalan-jalan, nyeri-nyeri sedikit, jadi sahabat saya lah, saya terima rasa sakit itu. Dan saya sangat, optimis, sangat optimis nanti seiring dengan mengikuti Divine Healing yang berturut-turut ini secara berkesinambungan, saya pasti akan sembuh. Karena memang, apa ya, perlu proses untuk menyembuhkan kayak kata orang Jawa bilang kalau penyakit datangnya tiba-tiba kalau eh, pergi datangnya pelan-pelan dan saya menikmati sakit itu dan saya meyakini eh, sakit itu akan sembuh. Itu yang saya rasakan di lutut. Sebenarnya masih ada penyakit lain, tapi ini sedang saya cermati dulu. Nanti sampai di mana titiknya, nanti saya akan cerita lagi. Yang malam ini saya cerita tentang lututnya saya dulu. Ya, begitu saja.
Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya untuk berbagi tentang Divine Healing. Selamat malam semuanya. Semoga kesehatan, kebahagiaan, dan keberlimpahan tercurah untuk kita semua. Selamat malam. Eh, Terima kasih. Terima kasih Ibu Dwi yang telah berbagi kisah dengan kita semua di sini. Saya ikut merasakan bahagia jika Divine Healing ini dapat memberikan banyak sekali manfaat. Untuk selanjutnya, mari kita dengarkan dari Eni, Ibu Eni Laupada. Mungkin bisa berbagi kisah bersama kami di sini. Saya persilahkan Ibu Eni. Baik, selamat malam semuanya. Bu Ayu, mohon maaf Bu Ayu dan semuanya. Di sini jaringan saya kurang bagus. Jadi kalau saya buka video nanti eh, terputus-putus suara saya. Mohon maaf. Baik, terima kasih atas kesempatan yang saya peroleh. Pertama-tama, perkenalkan saya Eni Lopada, berasal dari Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sebagai awal, saya ingin menyampaikan terima kasih kepada Bu Ayu dan tim, terkhusus kepada Bu Ayu yang telah memberikan undangan lewat chat WhatsApp untuk mengikuti kegiatan Divine Healing atau penyembuhan jarak jauh yang pertama diselenggarakan pada tanggal 5 Oktober dan berlanjut selama 1 minggu. Dan hari ini kita memulai untuk yang sesi kedua. Sedikit sharing kepada kita semua, waktu penyembuhan jarak jauh tanggal 5 Oktober itu, saya mengikuti sesuai arahan dari Bu Ayu, dan saya merasakan perubahan dan dampak yang sangat positif terhadap diri saya. Sebenarnya saya ini mengalami komplikasi penyakit, baik itu secara fisik maupun secara mental. Karena ada berbagai hal, sehingga saya mengalami sakit fisik maupun mental dan juga secara psikis. Tapi setelah mengikuti Divine Healing, ada perubahan yang saya rasakan. Hal yang paling mengganggu saya akhir-akhir ini adalah ketidakstabilan emosi. Saya suka sekali atau cepat, mudah sekali emosi terhadap hal-hal yang kecil sekalipun. Itu yang paling saya rasakan dampak negatifnya dalam kehidupan pribadi saya. Apalagi saya bekerja di tengah banyak orang. Nah, kalau berhadapan dengan sesuatu masalah kecil kemudian emosi, tentu dampaknya sangat buruk terhadap lingkungan sekitar tempat kerja saya. Kebetulan saya seorang guru, berhadapan dengan murid dan juga rekan-rekan guru yang lain. Nah, ini sangat berpengaruh. Jadi saya sendiri mengeluh, kenapa sekarang saya cepat emosi? Apakah ini karena perubahan hormon? Karena memang saya punya riwayat penyakit tiroid, ataukah saya karena faktor usia mengalami suatu fase yang namanya premenopause, sehingga emosi saya ini sulit untuk dikendalikan. Itu yang menjadi pergumulan saya, supaya saya bisa mengontrol emosi. Karena kalau saya emosi, tentu banyak dampak negatif yang saya rasakan secara pribadi. Dan itu memang terjadi dalam lingkungan kerja saya. Kemudian pada saat mengikuti Divine Healing tanggal 5 Oktober itu, saya mengikuti arahan dari Bu Ayu untuk duduk dengan tenang, menarik nafas dan fokus pada nafas, kemudian merasakan aliran energi yang mengalir di dalam tubuh saya. Kemudian saya seperti fokus, atau gimana bahasa yang tepatnya seperti apa ya, menyerahkan diri pasrah sepenuhnya untuk
di dialiri oleh energi ilahi. Walaupun lewat media HP, walaupun jaraknya jauh, tetapi ketika saya pasrah sepasrah-pasrahnya, saya sangat merasakan aliran energi itu mengalir di dalam seluruh tubuh saya. Kemudian itu sangat berpengaruh terhadap saya punya perasaan dan emosi. Setelah sesi Divine Healing selesai, saya lanjut lagi saat tidur. Mau tidur, saya lanjut lagi untuk seperti meditasi begitu. Lalu bangun pagi, tubuh saya merasa segar. Kemudian ada hal yang mengundang emosi, tetapi saya bisa mengendalikan emosi. Terus saya teringat, oh ini mungkin karena semalam saya mengikuti Divine Healing. Maka pagi ini, ketika ada hal-hal yang menjadi pemicu untuk saya emosi, ternyata saya bisa mengontrol emosi saya. Saya bisa mengontrol diri sehingga tidak marah. Lalu saya membiarkan, bukan membiarkan sih, saya terus mengikuti kegiatan Divine Healing ini selama 7 hari berturut-turut. Dan puji Tuhan, saya sangat merasakan dampaknya yang sangat positif dalam kehidupan pribadi saya. Untuk hal-hal yang sekecil apapun yang kemarin membuat saya emosi, hari ini saya bisa mengontrol diri untuk tidak emosi. Jadi saya beranggapan bahwa kegiatan Divine Healing yang diselenggarakan ini bukan sesuatu yang terjadi secara kebetulan, tetapi memiliki tujuan atau mempunyai makna sehingga saya bisa merasakan dampak yang sangat positif dalam kehidupan saya. Sakit-sakit saya yang lain masih banyak, terutama saya ada keluhan luka di kepala. Itu juga sudah mulai membaik. Dan saya bersyukur hari ini saya diundang lagi dan bisa berbagi pengalaman mengikuti Divine Healing yang diselenggarakan oleh Ibu Ayu dan tim. Semoga kegiatan ini terus diselenggarakan karena ini sangat berdampak positif terhadap kehidupan pribadi saya. Mohon maaf jika ada hal-hal yang tidak berkenan. Terima kasih dan saya kembalikan kepada MC. Selamat malam. Terima kasih Ibu Eni yang telah mau berbagi pengalaman dengan kita semua di sini. Semoga dengan Divine Healing ini Ibu Eni semakin sehat, semakin bahagia. Mungkin setelah ini kita akan bersama-sama masuk ke dalam ruang hening, merasakan energi kasih dan penyembuhan yang bekerja dengan lembut. Seksi selanjutnya akan dipandu oleh Ibu Ayu Junika, praktisi Divine Healing. Untuk Ibu Ayu, saya persilahkan. Terima kasih. Selamat malam teman-teman semua yang sudah hadir malam ini. Terima kasih. Terima kasih waktunya Mbak Rani. Terima kasih juga teman-teman yang sudah mau sharing ya. Ya, bersyukur ya kalau ada perubahan itu benar-benar bikin kita juga merasa jadi ikut bahagia gitu. Jadi sebelum saya mulai, saya ingin sampaikan tujuan dari sesi penyembuhan Divine Healing ini untuk memfasilitasi sahabat yang membutuhkan penyembuhan holistik dan belum berkesempatan bertemu secara langsung dengan healernya atau praktisi penyembuhannya ya dan praktisinya. Jadi ada banyak sebenarnya yang healer tapi mungkin tidak banyak juga yang menerima, artinya untuk mempraktekkan langsung ya. Kemudian berbagi pengalaman antara sama healer dan praktisi penyembuhan. Ya, ini untuk berikutnya nanti ada juga akan disampaikan oleh Mbak Rani ya. Nah, ini kalau yang langsung ya, kemudian ada yang bisa jarak jauh seperti kemarin ya. Ini daftar list nama yang teman-teman kemarin isi
itu kita akan juga pakai sebagai penyembuhan jarak jauh nanti 7 hari ke depan kita juga lakukan lagi. Nah, malam ini kita akan bacakan list nama yang sudah masuk yang diajukan untuk dibantu penyembuhan jarak jauh seperti itu. Ya, seperti biasa sebelum memulai, teman-teman bisa ambil posisi yang nyaman. Mau berbaring, mau di sofa, ya boleh. Ambil posisi yang nyaman. Bisa mulai difokuskan pada pernafasan di hidung ya. Mulai pusatkan perhatian pada pernafasan di hidung. Tarik nafas yang dalam dari hidung. Ya, silahkan pejamkan mata. Rileks ya, ambil posisi yang nyaman. Pusatkan perhatian hanya pada pernafasan di hidung. Pernafasan pelan dan dalam. Pelan dan dalam. Masuk dari hidung, keluar dari hidung. Dengan tetap mengikuti irama nafas atau aliran nafas di hidung, rasakan udara yang mengalir di sekitar tubuh kita. Udara yang mengalir di sekitar tubuh kita dan masuk melalui hidung. Udara yang masuk melalui hidung dan yang ada di sekitar tubuh kita dan yang keluar melalui hidung. Nah, kalau sudah nyaman, bisa bernafas alami. Bernafas alami dengan tetap mengikuti irama nafas. Rasakan relaksasi mengalir mulai dari kepala, dahi, otot-otot di sekitar mata, otot-otot di sekitar bibir juga rileks. Otot-otot di sekitar bibir juga rileks. Pipi kanan dan kiri rileks. Rahang rileks. Kita relaksasi dulu ya. Rahang rileks, tetap mengikuti irama nafas. Jika ada pikiran yang melintas, yang melintas, diamati saja kembali, pusatkan perhatian pada pernafasan di hidung. Setiap kali ada pikiran yang melintas, diamati saja, biarkan mengalir, udaranya mengalir, masuk dari hidung, keluar dari hidung, diikuti saja. Jadi setiap kita melepaskan nafas, mengeluarkan nafas, semua energi negatif, emosi negatif,
Rasa lelah semua keluar bersamaan dengan pengeluaran nafas. Dengan tetap mengikuti aliran nafas di hidung. Rasakan relaksasi mengalir pada leher. Rasakan relaksasi mengalir pada leher, bahu kanan dan kiri, lengan sampai ujung jari, tangan semua rileks. Semua rileks. Kembali ikuti irama nafas, aliran nafas di hidung, udara masuk melalui hidung, keluar melalui hidung. Rasakan relaksasi mengalir pada dada, rongga perut, pinggang, paha kanan dan kiri, kaki, sampai ujung jari kaki, semua rileks. Tetap fokus pada nafas, rasakan relaksasi mengalir pada pinggul, sepanjang tulang belakang, sampai kepala semua, bagian-bagian otak semua rileks. Dan kini rasakan seluruh tubuh dari kepala sampai ujung jari kaki semua rileks. Semakin merasakan dan mengikuti aliran nafas di hidung, pikiran semakin tenang, tubuh semakin nyaman, semakin hening, dan perlahan masuklah dalam keheningan batin yang dalam. Masuklah dalam keheningan batin yang dalam. Semakin damai, damai sekali. Masuk semakin dalam di kedalaman keheningan batin, semakin damai. Dan dalam kedamaian batin, marilah kita mohon penyembuhan pada Tuhan atas segala keluhan fisik, psikis, dan spiritual, baik yang disadari maupun yang tidak disadari, keluhan yang kita alami, dan mohon solusi atas segala persoalan yang dialami. Serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Biarkan energi penyembuhan ilahinya bekerja di dalam diri Anda. Serahkan semua ke dalam tangan Tuhan dan biarkan energi penyembuhan ilahinya bekerja di dalam diri Anda. Jika mengantuk, biarkan tubuh tertidur dan terimalah energi ilahi yang mengalir ke dalam tubuh Anda. Jika sudah dirasa cukup mengalir, nanti akan secara otomatis akan membangunkan diri Anda. Biarkan energinya mengalir di dalam tubuh Anda. Energi penyembuhan ilahi ini juga mengalir pada mereka yang ada di list nama saya sebutkan. Energi penyembuhan ilahinya ini bekerja maksimal di dalam diri Anda semua.
kasihlah pada Tuhan atas belas kasih-Nya dan kuasa-Nya untuk mengalami penyembuhan dan kehidupan ilahi kita bekerja banyak dibutuhkan. Perlahan gerak-gerakan jari-jari tangan, jari-jari kaki, buka mata pelan-pelan, tarik nafas yang dalam. Tarik nafas yang dalam dari hidung, keluarkan dari hidung. Buka mata pelan-pelan. Yang mau duduk boleh silahkan duduk kembali. Yang lanjut tidur tidak apa-apa, langsung lanjut. Terima kasih. Kita lanjut. Saya kembalikan pada Mbak Rani. Baik. Terima kasih, Ibu Ayu. Dan terima kasih atas energi yang telah kita bangun bersama. Sesi penyembuhan tadi mungkin membawa berbagai rasa, kedamaian atau kesadaran baru. Jadi mungkin kita bisa saling berbagi. Silahkan untuk Bapak Ibu, sahabat yang tergerak untuk sharing. Saya sangat terbuka untuk mendengarkan pengalaman atau pesan yang ingin disampaikan. Silahkan Bapak Ibu, apakah sudah kembali kesadarannya? Yang ingin sharing, saya persilahkan. Atau kurang lama nih untuk sesi Divine Healing-nya nih. Ada Pak Edi itu kayak Pak Hendri Kuswara, Pak Edi ada nih, beliau banyak pengalaman juga ini. Jadi kita bisa diskusi nanti. Izin Bu Rani, Bu Jenika, Siap. apakah suara saya terdengar jelas? Ya, jelas. Oke. Silahkan, Mas Agus. Ya, mohon izin. Saya terus terang sangat bersyukur ketemu dengan Divine Healing dan pertama kali bertemu dengan Romo karena itu kejadiannya kalau tidak salah itu sekitar tahun 2018. Nah, itu kejadiannya adalah kakak ipar saya, kebetulan kakak ipar dari keluarga istri itu mengalami penyakit yang lumayan parah, yaitu penyakit sirosis. Jadi penyakit sirosis itu kondisi di mana hati dari kakak ipar saya itu udah seperti kalau bahasa sederhana itu seperti mulai membusuk seperti itu. Itu akibat dari komplikasi dan pola hidup di sebelumnya karena beliau sebelumnya adalah kerja di travel dan guide itu. Jadi mungkin gaya hidup yang sebelum itu akhirnya terakumulasi dan mengenai hati. Pada saat itu eh, dokter beberapa kali masuk rumah sakit dan dokter bilang sampai apa ada pernyataan dari dokter waktu itu di rumah sakit Denpasar yang dekat dengan Polda Bali itu rumah sakit apa ya Bu Ge? Saya lupa namanya. Puri Raharja. Iya di rumah sakit Puri Raharja itu sampai ada statement dari dokter bahwa umurnya maksimal di 6 bulan sampai setahun. Waktu itu kita udah mengikhlaskan ya
apapun yang terbaik. Dan memang pada saat itu memang stadiumnya sudah parah dan sudah muntahnya sudah muntah darah. Kemudian akhirnya saya ketemu sama Romo, ikut divine healing. Pada saat itu ikut di stand healing kayak begini, tapi posisinya pada saat itu eh kakak ipar saya masih di rumah sakit. Dan akhirnya karena kita akhirnya ikut lokakarya divine healing, kita mulai mempraktekkan yang mungkin awalnya sebelumnya itu berpikir bahwa divine healing itu hanya bisa dilakukan oleh orang-orang tertentu. Ternyata tidak. Karena sebenarnya dan sejatinya itu divine healing itu bisa dilakukan semua orang. Eh, Sebenarnya divine healing itu kita memaksimalkan energi yang ada di alam untuk digunakan energi yang ada di alam, energi ilahi, energi yang diberikan oleh Tuhan untuk kesembuhan. Dan pada saat saya dan keluarga, istri mempercaya hal tersebut dan melakukan secara rutin, ternyata yang sebelumnya ipar saya tidak bisa mengkonsumsi apapun selain bubur bayi, akhirnya sampai sekarang pulih perlahan-lahan dan akhirnya sekarang sudah bisa makan normal seperti biasanya dan bahkan saat ini sudah bisa menghadiri wisuda anaknya. Dia nyetir mobil dari Kintamani ke Denpasar dan bisa menghadiri wisuda anaknya. Artinya yang umurnya yang di statement oleh kedokteran itu hanya maksimal di setahun, itu dari 2017 sampai 2025 tidak terasa. Dan mudah-mudahan akan terus panjang umur. Dan itu makanya kenapa saya sangat mempercayai dan sangat berterima kasih banyak dengan Romo yang sudah mengenalkan divine healing, kemudian dengan Bu Ge Junika yang sudah banyak membantu dan benar-benar dengan sabar dan telaten untuk sering mengingatkan saya dan istri dan keluarga. Jadi sebenarnya saya akhirnya mempercayai ada dua syarat dari pengalaman saya tuh. Saya akhirnya mempelajari ada dua syarat utama dari divine healing ini bisa bekerja dengan maksimal. Syarat yang pertama itu adalah penerimaan. Kita bisa menerima dan kita bisa meyakini bahwa energi itu energi dari Tuhan, energi ilahi dari Tuhan, energi dari alam itu memang benar-benar kita terima untuk penyembuhan dan kita bisa salurkan untuk membantu penyembuhan orang yang kita ingin bantu. Dan yang kedua, menurut saya pribadi adalah komitmen. Jadi komitmen dan konsistensi itu menurut saya salah satu kunci juga apabila memang benar-benar ingin divine healing ini bisa berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Mungkin seperti itu, Bu Ge. Kira-kira kalau misalnya ada yang mau didiskusikan, ada yang mau ditanyakan, mungkin kita bisa sharing di sini ya, biar nggak satu arah gitu. Terima kasih Bu Ge, Bu Rani. Iya, Saya makasih kembalikan. banget, Agus. Akhirnya mau bicara ya. Ya benar itu apa? Itu semua karena tadi ya berkat kuasa dan belas kasih Tuhan. Jadi apapun yang statementnya dari dokter dikasih waktu 6 bulan, ternyata Tuhan mau kasih umur lebih ya. Siapa kakak ipar apa tadi? Kakak ipar ya? Kakak Kakak iparnya ipar. istri. Oh, Ya, kakak Ibu ipar yang Made. istri. Ya. Dan di sini pun saya berbahagia sekali ya sejak saya mengenal metode penyembuhan ini yang sebelumnya saya pun tidak
tahu saya harus apa gitu ya. Ketika saya menghadapi orang-orang yang datang ya, saya paling cuman bisa ya mendoakan mereka, saya peluk. Kemudian kadang saya tuh kebetulan ada di apa namanya di grup Sabaroh namanya, Sahabat Bencana Rohani. Jadi itu grup yang waktu itu tugasnya mendoakan orang yang sakit dan yang meninggal. Jadi untuk siapapun yang sakit meninggal setiap hari kalau ada berita tetap duduk kita doa waktu itu. Kemudian saya nggak ngerti, yaitu prosesnya akhirnya ketemu sama Romo, kemudian harus bisa kenal dengan Agus, kemudian satu saat saya ketemu dengan Pak Edi, beliau senior juga di eh Prana Healing ya Pak Edi ya. Saya di unmute dong, Pak Edi kita diskusi dong. Ini pengalamannya luar biasa loh, Pak Edi ini. Saya pingin kita di sini semua bisa diskusi. Kadang kan masih ada mungkin yang apa apa ya namanya sang saya tuh apa ya ragu ya ragu tadi yang seperti disebutkan oleh Agus adalah keyakinan ya penerimaan jadi benar nggak usah ditanya kalau sudah nerima kita berpasrah jadi tadi tuntunannya juga di depan adalah pasrahkan semua ke dalam tangan Tuhan jadi ketika kita sudah seperti itu kita nggak usah bertanya lagi gitu ya udah diklasin aja dibuka saya menerima semua energi itu masuk dia bekerja maksimal. Pasrah itu kayak orang apa ya, nol bener-bener gitu kan ya. Jadi pada saat itulah terjadi yang kayak kayaknya yang duluan itu kan Mas Denny juga sharing, tanganku gerak-gerak dewe misalnya, ada yang gerak-gerak sendiri. Terus ada yang tiba-tiba nangis misalnya. Ya itu terjadi entrainment dan discernment itu ada materinya nanti di kan di Van Healing ada. Nanti teman-teman kita bisa ada sesi khusus untuk yang sudah pernah itu ya. Nah, kita bisa diskusi seperti ini. Jadi, supaya menambah keyakinan gitu. Jadi, kalau Agus sudah membuka seperti ini, berharap yang lain juga bisa membuka diri untuk bisa berbagi gitu. Sebenarnya banyak loh teman-teman yang punya pengalaman, tapi kita bukan untuk memperlihatkan kelebihan dan sebagainya. Enggak. Ada kan pengalaman-pengalaman yang bisa kita jadikan acuan. Misalnya, oh ini ngambil ngambil orang yang seperti ini gimana nih cara ngadepinnya atau ini gimana nih gitu. Jadi semua itu bisa bisa kerjasama. Jadi kita bisa sama-sama ngerjain, sama-sama kerjasama, sama-sama ngerjain gitu. Bapak ini ketemu saya pas di itu loh di Faras ya. Jadi ketemunya pas di Faras itu sekali udah tahun berapa tuh? Cuman ketemu dari jauh aja waktu itu terus akhirnya kenal. Tadi ada komitmen. Komitmen itu kalau saya bisa ini kan saya sampaikan kalau orang mau sembuh, jadi dia mesti ada usaha gitu kan. Mesti ada usaha, jangan apa namanya? Maunya kayak disuapin aja nggak bisa juga kalau kita nggak membuka diri kalau kita nggak ada usaha kita nggak berkomitmen menjalankan apa yang disarankan susah juga gitu kalau yang lalu tuh kan ada Bude Sayose yang usianya udah 72 jadi dari beliau-beliau yang sudah senior kita bisa dapatkan pembelajaran ya jadi selalu komitmen ya. Selamat malam Pak Hendrikus. Selamat malam, Bu. Ya, Malam mungkin Pak bisa Andika. sharing di sini Bapak sebagai senior di dalam penyembuhan ini. Terima kasih, walaupun umur lewat, tetapi belum banyak pengalaman. Ya, jadi Seperti pada ini Pak. dasarnya Iya, itu, kalau menurut saya, halo, bisa dengar? Iya, Ya, jelas kalau Pak, jelas. Jelas, terima Pak. kasih. Malam, Bu Ayu, dan Malam Pak sekawan-kawan Edi. semua. Ini. Terima kasih sudah bisa bergabung malam ini. Jadi, pengalaman saya itu biasanya saya menyadari bahwa tugas kita sebenarnya bukan menyembuhkan orang,
kita tidak punya kemampuan apa-apa untuk menyembuhkan orang. Tugas kita itu sebenarnya mengembalikan keyakinan orang bahwa semua kita diberkati oleh Tuhan dan apapun permasalahannya pasti Tuhan akan bantu. Kenapa saya anggap seperti ini? Karena pada saat setiap orang mengalami permasalahan, baik sakit maupun permasalahan lain, secara psikis imannya juga ikut tergoncang. Dan orang yang mengalami permasalahan biasanya ingin cepat untuk keluar dari permasalahan yang dialaminya. Karena itu bisa saja dengan cara-cara lain orang akan berusaha untuk cepat keluar dari permasalahan. Nah, sebagai orang beriman, tugas kita itu sebenarnya menyadarkan orang itu, mengembalikan kembali kesadaran iman yang bermasalah, orang yang bermasalah. Dengan demikian akan ada sikap untuk menerima kebaikan Tuhan. Nah, kalau dia sudah siap untuk menerima, maka tidak ada yang mustahil. Kita punya tugas itu hanya mengembalikan iman orang itu dan menyerahkan dia sepenuhnya kepada penyelenggaraan Tuhan. Walaupun demikian, kita juga harus sadar bahwa kita juga diutus oleh Tuhan untuk bisa menyalurkan rahmat kesembuhan bagi setiap dan rahmat menyelesaikan permasalahan bagi setiap orang yang mengalami permasalahan. Oleh karena itu, ya saya tertarik sekali dengan Ibu Ayu. Sejak tahun 97 kita kenalan, ya seperti inilah. Walaupun kita masing-masing terpisah, bukan berpisah, kita masing-masing terpisah, tapi terkadang kita bisa kontak dan saling membantu lewat pancaran-pancaran ilahi, energi-energi ilahi yang dapat membantu satu sama lain, bahkan bisa membantu orang lain yang membutuhkan bantuan kita. Saya kira untuk sementara ini saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih untuk Ibu Ayu dan semua teman-teman semua. Mohon maaf apabila tidak berkenan. Terima kasih. Sangat berkenan Pak Edi, terima kasih banyak. Terima kasih banyak Pak Edi. Sama-sama Ibu Ayu. Tadi siapa ya tadi Gus? Oh itu siapa? Bu Ibu Lydia. Ibu Lydia. Mbak Lydia itu loh, Mbak. Iya. Mbak Lydia itu orang baru merasakan divine, Mbak. Baru 3 hari, Mbak. Baru 3 hari. Mana nih Mbak Lydia nih? Ya sebenarnya tadi disampaikan sama Pak Edi itu memang kalau kita tidak ada penerimaan ya sulit juga masuk ya. Kadang kan kita istilahnya gini ya, mau jungkir balik juga orang kita kan yang di luar yang apa istilahnya, nah sedangkan yang bermasalah atau yang sakit nggak bisa nerima atau nggak bisa membuka dengan tangan terbuka dengan hati terbuka susah masuk juga gitu. Ya masuknya paling ya lama, kayak itu ya kalau kerak itu ya pelan-pelan ya. Jadi kalau divine healing ini memang kita kan holistik ya sifatnya. Jadi untuk fisik, psikis, spiritual mana yang duluan? Biasanya kalau memang masalahnya di psikis, psikis duluan. Kalau saya banyak kan ada yang tidurnya misalnya tidurnya susah. Nah tidur susah ini apa dulu nih cerita dulu dia. Jadi saya pas pertama kali biasanya konselingnya dulu yang agak lama nih. Nah ngobrol sana sini. Nah kayak kemarin nih cerita. Ini Mbak Lydia nggak muncul-muncul saya ngisi sebentar.
Jadi kayak kemarin itu saya ada orang ke sini sebenarnya beli beli Faras. Terus dia bilang katanya anaknya ada keluhan asma, ya, keluhan asma. Saya ngobrol karena beliaunya guru TK, saya ajak bicara tentang anak-anak sekarang yang permasalahannya banyak itu adalah speed delay, kemudian maaf autis ya. Jadi itu juga pengaruh dari kalau saya waktu itu jadi menelusuri mungkin di rumahnya kurang ini sama orang tua ya kurang diperhatikan dan sebagainya itu banyak kasusnya dan sebenarnya kita ngobrol akhirnya ya panjang lebar singkatnya saya bilang gini kalau asma dan ini sedikit spill sedikit ya kalau asma itu ada di cakra jantung ya seperti tadi cakra jantung itu pengaruhnya ke paru-paru dan jantung dan seputaran itu ya semua yang ada di sana pembuluh darah dan sebagainya gitu. Nah, biasanya kalau asma itu dia ada energi yang tersimpan karena menyimpan ini ya, menyimpan apa namanya itu perasaan misalnya mendem, ya itu bisa juga gitu kan jantung paru-paru kena. Karena saya bilang, ya kayak gitu deh gini. Nah, bisa jadi juga lihat dulu kelahirannya. Saya ini ngalor ngidul akhirnya saya bilang mungkin ada rasa tidak terima karena dari ibu mungkin dia mulai berkaca-kaca. Akhirnya saya ajak ngobrol terus benar. Jadi anak ini lahirnya prematur, lahir prematur. Saya bilang, ya lahir prematur, nggak apa-apa. Nanti di sampai rumah minta maaf sama anak dan sebagainya. Mungkin kita lalai. Oh ya benar saya lalai. Baru terus dia cerita. Lalai karena pada saat usia anak itu ya belum waktunya lahir, jadi lahirnya prematur anak ini, akhirnya paru-parunya terganggu. Karena pada saat itu ibunya kerja di satu kantor, pulang kerja lagi dalam kondisi hamil yang udah gede kayak gitu. Jadi terpaksa anaknya akhirnya dioperasi apa kelahirannya karena sudah nggak kuat ini memang harus dioperasi harus lahir gitu. Jadi prematur. Nah, akhirnya saya minta sampai di rumah jadi ada minta maaf sama anak itu secara secara roh anak itu kan roh itu kan cerdas anak itu akan berangsur-angsur bisa bisa berdamai dengan itu kan kalau alergi juga ada kecemasan dan sebagainya. Jadi banyak banyak bisa kemana-mana. Ternyata sudah jam 9.55 ya. Ya, Iya, kasihan kalau kelamaan ya. Udah Mungkin, jam 9.55 ternyata. iya, nggak kerasa ya. Ya, kalau di Bali 9.55. Iya. Baik, Bapak, Ibu, sahabat semua, kita sudah sampai di penghujung sesi malam ini. Terima kasih untuk setiap cerita, rasa, dan energi yang telah hadir malam ini. Proses penyembuhan bukan hanya terjadi di ruang ini saja, tapi terus berlangsung di dalam diri kita masing-masing. Mari kita bawa vibrasi damai dan cinta ini ke dalam kehidupan sehari-hari, agar apa yang kita alami hari ini menjadi berkah yang berkelanjutan. Dan Amin. semoga setiap langkah kita setelah malam ini senantiasa dipenuhi ketenangan, keikhlasan, dan cinta kasih. Kita akan meneruskan Divine Healing ini selama 7 hari ke depan. Nanti mohon untuk sahabat-sahabat semua bisa mengikuti selama 7 hari ke depan. Kemudian saya ada kabar baik yang akan saya sampaikan. Kita berencana akan mengadakan sesi Divine Healing ini setiap minggu ketiga dalam setiap bulannya. Jadi nanti bulan depan di minggu ketiga kita akan mengadakan sesi Divine Healing. Oke, mari kita kembali hadir dalam keheningan sejenak untuk menutup sesi ini dengan rasa syukur yang dalam. Saya persilahkan Bapak Ibu sekalian untuk memejamkan mata sejenak, menarik nafas perlahan, dan menghadirkan ketenangan dalam hati.
Tuhan yang Maha Pengasih, terima kasih atas kehadiran-Mu di ruang ini. Terima kasih atas setiap energi penyembuhan yang telah Engkau alirkan melalui hati dan kesadaran kami. Semoga kedamaian ini tumbuh di dalam diri kami dan meluas menjadi kasih bagi keluarga, sahabat, dan semesta. Bimbinglah kami agar senantiasa menjadi saluran cahaya dan kebaikan dimanapun kami berada. Dengan penuh syukur, kami menutup pertemuan malam ini dalam damai dan cinta yang menyatukan. Mari kita buka mata dengan penuh kesadaran dan cinta kasih. Semoga kita bisa bertemu lagi di kesempatan berikutnya dengan kesehatan, kebahagiaan, dan kedamaian yang lebih baik. Sebelum kita tutup, mari kita bisa berfoto bersama. Yang masih kameranya masih off, mungkin bisa di-on-kan sebentar. Ya, Bapak Ibu, mohon dibantu untuk open kamera sebentar saja. Kita melakukan foto bersama. Oke, lihat kamera. 1, 2. Oke. Baik, terima kasih. Terima kasih. Suksma. Terima Terima kasih sekali lagi. kasih. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih semua yang sudah hadir. Terima kasih. Sehat-sehat selalu, Bapak Ibu, sahabat. Sehat-sehat semua. Makasih Mbak Rani, Mbak ya, nih semua. Sorry ya Mbak, aku sambil nyetir ya Mbak. Ya, oke. Ini siapa yang mau Iya. tinggal? Kita masih mau evaluasi lagi. Siapa yang mau sharing-sharing? Siapa yang mau sharing-sharing masih tinggal silahkan. Mas, Atau Saya- ada Bang, masukan? Bang, Ada Bang, masukan Bang silakan. Antoni. Iya nih. Saya berhentikan dulu ya ininya recordingnya ya. Iya, boleh.